Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Mahrani dengan NIM 20029058 dari Prodi Pendidikan Matematika. Pada kali ini saya akan membahas konsep dasar administrasi layanan khusus. Yang pertama yaitu administrasi, bimbingan, dan konseling. Yang pertama kita akan membahas pengertian bimbingan. Bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum kepada sekolah, keluarga, serta masyarakat. Selanjutnya kita akan masuk ke prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Bimbingan hendaknya didasarkan pada suatu konsep yang benar tentang individu dan didasarkan atas pengakuan akan kemuliaan, kehormatan, serta keindividualannya. Selanjutnya, prinsipnya bimbingan harus memperhitungkan tujuan murid, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, bimbingan berorientasi pada kooperasi dan bukan pada paksaan. Dan yang keempat, bimbingan sangat menaruh perhatian pada usaha murid, sikap-sikapnya, dan keinginannya untuk berhasil. Dan yang kelima, bimbingan adalah suatu proses yang berkesinambungan. Yang keenam, bimbingan terdiri atas serangkaian pelayanan suplementer yang didasarkan atas saling mempercayai dan pengertian bersama, agar dapat memenuhi kebutuhan yang nyata dari murid. Dan yang terakhir, prinsipnya, suatu program bimbingan yang efektif membutuhkan personil yang mendapatkan latihan dan persiapan serta pendidikan secara khusus. Selanjutnya, peranan kepala sekolah dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Keberhasilan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak hanya ditentukan oleh keahlian dan keterampilan para guru pembimbing, namun juga sangat ditentukan oleh keterampilan seluruh staf sekolah dalam memberikan pelayanan tersebut. Untuk itu, diperlukan adanya teamwork yang terdiri atas kepala sekolah, konselor, guru pembimbing, guru mata pelajaran, psikolog atau dokter, dan pekerja sosial. Diperlukannya juga adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Selanjutnya, pola organisasi bimbingan dan konseling di sekolah. Pada umumnya ada 3 pola organisasi di mana pelayanan bimbingan diberikan oleh dan dilaksanakan oleh semua staf sekolah. Pelayanan bimbingan ini merupakan bagian dari tugas mengajar yang diterima guru. Pada pola organisasi bimbingan semacam ini, tidak diperlukan seseorang ahli bimbingan dan konseling yang bertugas secara khusus menyelenggarakan bimbingan di sekolah. Pola organisasi bimbingan ini biasanya dilaksanakan di sekolah dasar atau sederajat. Selanjutnya, tugas dan fungsi konselor sekolah. Yang pertama, mempunyai minat yang wajar terhadap masalah-masalah dan kebutuhan murid. Yang kedua, kemampuan untuk belajar sama dan mengadakan hubungan yang baik dengan staf sekolah yang lain. Yang ketiga, kemampuan menginterview dengan efektif yang didasarkan pada pendidikannya. Yang keempat, pengetahuan dalam informasi mengenai pekerjaan, pendidikan, dan sosial. Yang kelima, pendidikan dalam hal psikologis dan pandangan yang luas mengenai sifat dan sebab-sebab dari kesulitan murid-murid. Selanjutnya itu manajemen usaha kesehatan sekolah. Yang pertama, perencanaan program kesehatan sekolah. Pada dasarnya ada 3 tanggung jawab sekolah dalam bidang kesehatan, yaitu memajukan kesehatan siswa, melindungi siswa dari penyakit, dan membantu siswa mendapatkan bantuan layanan kesehatan. Oleh karena itu, program kesehatan sekolah harusnya mencakup ketiga unsur atau aspek tersebut, yaitu yang pertama, pelayanan kesehatan di sekolah, yang kedua, pendidikan kesehatan, dan yang ketiga, lingkungan kehidupan sekolah yang sehat. Selanjutnya, tujuan dan fungsi layanan kesehatan sekolah. Yang pertama itu kita bahas tujuan. Ada 5. Yang pertama, mengikuti perkembangan dan pertumbuhan anak didik. Yang kedua, mengenali gangguan. Yang ketiga, pencegahan penyakit menular. Keempat, pengobatan secepat-cepatnya dan rehabilitasi.
Selanjutnya ada fungsi. Yang pertama, menafsirkan keadaan kesehatan siswa dan pegawai sekolah. Yang kedua, menasihati siswa dan orang tua, memberikan semangat dan menyembuhkan penyakit. Yang ketiga, membantu dalam pendidikan anak-anak. Dan yang keempat, membantu mencegah dan mengontrol penyakit. Dan yang terakhir, memberikan layanan darurat untuk luka atau penyakit yang datang dengan tiba-tiba. Selanjutnya, lingkungan sekolah yang sehat. Yang pertama ada aspek fisik sekolah, meliputi aspek bangunan sekolah, peralatan sekolah, perlengkapan, sanitasi yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, pemeliharaan, serta pengawasan kebersihan. Yang kedua yaitu aspek non-fisik. Yang kedua aspek non-fisik, meliputi aspek penghuni sekolah yang mencakup hubungan murid, guru, penghuni yang lain, orang tua murid, dan petugas-petugas kesehatan usaha kesehatan sekolah. Selanjutnya administrasi perpustakaan sekolah. Yang pertama itu kita akan membahas pengertian. Perpustakaan diartikan sebagai kumpulan buku atau bangunan fisik sebagai tempat buku dikumpulkan dan disusun menurut sistem tertentu untuk kepentingan pemakai. Yang kedua itu fungsi perpustakaan. Yang pertama menyediakan buku-buku, majalah, dan bahan-bahan lain yang diperlukan oleh para siswa atau mahasiswa untuk kegiatan belajarnya. Yang kedua, menyediakan bahan-bahan penunjang dalam pengajaran dan penelitian oleh staf pengajar untuk mata pelajaran yang diajarkannya. Yang ketiga, memenuhi keperluan yang lebih khusus yang disebabkan kekhususan suatu perguruan tinggi. Yang keempat, menyediakan bahan-bahan bacaan seperti buku dan majalah tidak saja dipakai dalam kelas atau textbook. Yang kelima, membantu mahasiswa berkenalan dengan literatur anak-anak, alat-alat pandang dengar, serta memberikan pengarahan dalam pengembangan suatu perpustakaan sekolah. Yang ketiga, manajemen perpustakaan sekolah. Ada pengadaan. Yang dimaksud dengan pengadaan di sini adalah meliputi pengadaan gedung atau ruangan perpustakaan, peralatan atau perlengkapan perpustakaan, dan koleksi perpustakaan. Yang kedua, penerimaan dalam penyusunan buku koleksi perpustakaan. Langkah-langkah penerimaan dan penggunaan buku koleksi perpustakaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima buku. Yang kedua, menstempel hak milik. Setelah itu, menginventarisasi. Yang kelima, melabelisasi. Yang kelima, mengkatalogisasi. Keenam, filing dan shelving. Ketujuh, pemeliharaan. Selanjutnya, personalia perpustakaan terdiri atas kepala perpustakaan, pegawai atau petugas perpustakaan. Bidang teknis perpustakaan memerlukan keahlian khusus. Oleh karena itu, pegawai ini di bidang ini sebaiknya yang sudah pernah mendapat pendidikan atau latihan perpustakaan. Selanjutnya, pelayanan perpustakaan sekolah. Ada pelayanan bersifat terbuka dan ada yang bersifat tertutup. Yang terbuka ini yaitu sistem pelayanan di mana setiap pemakai perpustakaan dapat masuk bebas ke tempat penyimpanan buku. Sedangkan yang tertutup, setiap pemakai tidak boleh masuk ke ruang buku. Sedang untuk memilih untuk dipinjam atau dibaca harus menggunakan daftar buku yang disediakan dan dilayani oleh petugas. Selanjutnya itu manajemen asrama sekolah. Pengertiannya yaitu diartikan sebagai suatu tempat di mana para siswa bertempat tinggal dalam jangka pendek yang relatif tetap berserta dengan guru sebagai pengasuhnya yang memberikan bantuan kepada para siswa dalam proses pengembangan pribadinya melalui proses penghayatan dan pengembangan nilai budaya. Yang kedua, hakikat dan fungsi kehidupan asrama sekolah. Penghuni asrama adalah individu-individu yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu disusun etos kehidupan asrama yang mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Selanjutnya, tujuan penyelenggaraan asrama sekolah, yaitu yang pertama memberikan bimbingan kepada siswa. Yang kedua, membiasakan para siswa untuk mencintai belajar bersama-sama. Yang ketiga, membantu para siswa agar dapat menyesuaikan diri pada kehidupan sosial. Yang keempat, membantu siswa dalam proses pengembangan pribadinya melalui penghayatan dan pengembangan nilai-nilai kecerdasan dan keterampilan. Yang kelima, membantu memberikan tempat penginapan bagi para siswa yang rumahnya jauh dari sekolah. Selanjutnya, aspek tata tertib asrama. Untuk menjaga kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan asrama, maka perlunya adanya tata tertib. Selanjutnya, yang terakhir, manajemen kafeteria sekolah.
Yang pertama, pengertian. Kafeteria sekolah adalah suatu usaha yang dilakukan sekolah untuk memberikan pelayanan kepada para siswa atau unsur sekolah lainnya yang membutuhkan makanan maupun minuman sehat, sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat mencapai tujuan secara maksimal. Yang kedua yaitu tujuan dan fungsi kafeteria sekolah. Yang pertama itu tujuan. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar memilih makanan yang baik atau sehat. Yang kedua, memberikan bantuan dalam mengajar ilmu gizi secara nyata. Yang ketiga, menganjurkan kebersihan dan kesehatan. Yang keempat, meningkatkan kesopanan dalam masyarakat dalam bekerja dan kehidupan bersama. Dan yang terakhir, menekankan penggunaan tata krama yang benar dan sesuai dengan yang berlaku di masyarakat. Dan dilihat dari tujuannya, maka kafeteria sekolah dapat berfungsi untuk yang pertama, membantu pertumbuhan dan kesehatan siswa dengan jajan yang sehat. Dan yang kelima, mendorong siswa untuk memilih makanan yang cukup dan seimbang. Yang ketiga, memberikan pelajaran sosial kepada siswa. Keempat, memperlihatkan pada siswa bahwa faktor emosi berpengaruh pada kesehatan sekolah. Dan yang terakhir, memberikan bantuan dalam mengajar ilmu gizi secara nyata. Yang ketiga, prinsip-prinsip kafeteria sekolah. Yang pertama, kafeteria sekolah hendaknya harus tidak dipandang sebagai suatu penciptaan keuntungan di sekolah. Yang kedua, program kafeteria sekolah harus dipandang sebagai bagian integral dari program sekolah secara keseluruhan. Yang ketiga, harga makanan dan minuman harus dapat dijangkau oleh daya beli siswa. Dan yang ketiga, penyajian dan pelayanan makanan harus memadai dan cepat. Dan yang terakhir, gedung atau ruang kafeteria harus strategis. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.